Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teuku Rizky dengan NIM 92 akan melaksanakan praktikum pemurnian garam kasar. Alat bahan yang digunakan pada percobaan ini antara lain alat 1 panci, 2 gelas, 3 sendok, 4 tisu tebal, 5 saringan, 6 baskom, 3 kompor. Untuk bahannya arang, garam kasar, dan air. Masukkan 1 gelas air ke dalam baskom, kemudian diaduk hingga rata dengan menggunakan sendok. Proses pengadukan memakan waktu yang cukup lama dikarenakan garam masih bersifat kasar dan air yang digunakan adalah air dingin. Jika larutan sudah homogen dan semuanya sudah terlarut dengan sempurna, maka disaring dengan menggunakan kertas saring yang telah dilapisi dengan tisu atau kapas. Kemudian tuangkan larutan tersebut ke dalam panci. Langkah ketiga yaitu dimasukkan arang yang telah dihaluskan sebelumnya sebanyak 3 sendok. Setelah itu aduk hingga larutan tersebut berwarna hitam. Langkah keempat yaitu setelah larutan yang berisi arang telah mencampur secara merata, kemudian disaring lagi dengan menggunakan penyaring yang telah dilapisi tisu ke dalam panci yang kedua. Setelah itu didihkan air tersebut di atas kompor. Proses pengadukan dan pemanasan dilakukan selama beberapa menit. Aduk terus larutan tersebut hingga muncul endapan kristal garam yang terbentuk. Kemudian bandingkan garam yang telah dimurnikan dengan garam kasar yang belum dimurnikan. Tentu saja terlihat perbedaannya. Sedikit yang akan saya bahas pada video percobaan kali ini yaitu telah dilakukan percobaan pemurnian garam kasar menggunakan metode filtrasi dan kristalisasi. Seperti yang kita tahu, kristalisasi adalah proses pembentukan bahan padat dari pengendapan larutan, melt atau campuran leleh, atau lebih jarang pengendapan langsung dari gas. Kristalisasi juga merupakan teknik pemisahan kimia antara bahan padat ke cair di mana terjadi perpindahan massa dari suatu zat terlarut dari cairan larutan ke fase kristal padat. Rekristalisasi adalah pemurnian suatu zat padat dari campuran atau pengotornya dengan cara mengkristalkan kembali zat tersebut setelah dilarutkan dalam pelarut yang cocok.
prinsip rekristalisasi adalah perbedaan kelarutan antara zat yang akan dimurnikan dengan kelarutan zat pencampur atau pencemarnya. Larutan yang terjadi dipisahkan atau satu sama lain, kemudian larutan zat yang didinginkan dikristalkan dengan cara menjenuhkannya. Garam yang kita kenal sehari-hari adalah suatu kumpulan senyawa kimia dengan bagian terbesar terdiri dari natrium klorida dengan pengotor terdiri dari kalsium sulfat, magnesium sulfat, dan magnesium klorida. Apabila air laut diluapkan, maka akan dihasilkan kristal garam yang biasa disebut garam krosok. Oleh karena itu, garam dapur hasil penguapan air laut yang belum dimurnikan banyak mengandung zat-zat pengotor. Oleh karena itu, tahap selanjutnya yaitu dilakukan pemurnian garam dengan kristalisasi menggunakan bahan pengikat pengotor yaitu arang yang tersusun atas 80% karbon, sehingga diharapkan dapat menaikkan kadar NaCl dan memurnikan kadar pengotor. Karbon aktif adalah karbon padat yang memiliki luas permukaan yang cukup tinggi, berkisar antara 100 sampai dengan 2000 meter kubik per gram. Hal ini dikarenakan zat ini memiliki pori-pori yang sangat kompleks. Karena memiliki luas permukaan yang sangat besar, maka karbon aktif sangat cocok digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan luas kontak yang besar, seperti pada bidang adsorpsi dan pada bidang reaksi dan katalisis. Filter juga berguna untuk menyering air. Contoh sederhananya pada depot air isi ulang, karbon aktif diletakkan pada tabung filternya supaya airnya jernih, tidak ada bau, dan layak dikonsumsi. Filtrat adalah substansi yang telah melewati penyaring. Filtrat hasil penyaringan dipanaskan menggunakan buret agar filtrat dapat mengkristal kembali menjadi garam. Selanjutnya melakukan penyaringan ketika larutan masih panas agar larutan tidak sampai mengkristal yang berakibat pada tertahannya kristal yang diharapkan pada kertas saring. Endapan hasil pemanasan disebut garam NaCl hasil rekristalisasi. Pada saat pengkristalan filter dipanaskan menggunakan kompor. Pada saat pemanasan filter harus tetap diaduk agar endapan yang terbentuk tidak menggumpal. Filter yang dipanaskan sampai terbentuk endapan. Ketika sudah terbentuk endapan, lautan disaring dalam keadaan panas dengan menggunakan kertas saring. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.